Berikut ini merupakan analisis data yang akan kita lakukan berdasarkan hasil pengolahan data yang sebelumnya sudah dikerjakan. Untuk analisis data yang dibikin adalah analisis distribusi frekuensi dan statistik deskriptif, kemudian uji validitas reliabilitas, uji asumsi klasik, kemudian analisis persamaan regresi dan koefisien determinasi, kemudian uji hipotesis, dan terakhir pembahasan. Kita mulai dari analisis distribusi frekuensi dan statistik deskriptif. Pada bagian analisis distribusi frekuensi dan statistik deskriptif terdapat 4 bagian karena dalam penelitian ini ada 4 variabel. Dari output yang sudah kita olah, kita susun formatnya, kita ringkas dengan format seperti ini. Mulai dari tanggapan, kemudian ada komponen untuk setiap indikator, LK01, ada frekuensi dan persentase. Jadi yang dimasukkan hanya frekuensi dan persentase. Ada LK2, LK3, 4, 5, 6, 7 sampai di LK. Ini merupakan variabel. LK01 sampai LK07 merupakan indikator, sedangkan LK adalah variabel yang diperoleh dari nilai rata-rata. Jangan lupa untuk pembuatan ringkasan ini, tanda titik yang dihasilkan dari output SPSS diganti dengan angka koma. Jadi kita menggunakan standar penulisan bahasa Indonesia. Kemudian di bagian bawah ada total, ada rata dan standar deviasi. Rata dan standar deviasi ini untuk LK01 sampai LK07 diperoleh dari distribusi frekuensi, sedangkan untuk yang LK ini diperoleh dari deskriptif statistik, berasal dari bagian ini, sedangkan untuk variabel berasal dari deskriptif statistik, mean dan standard deviation. Dari tabel tersebut kemudian kita lakukan analisis atau kita baca tabel. Misalnya bisa kita lakukan seperti ini. Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa indikator pertama, jawaban yang paling banyak adalah setuju atau skor 4 dan sangat setuju skor 5. Masing-masing sebanyak 24 responden atau 46,5%. Kemudian ada alternatif jawaban yang tidak direspon, yaitu sangat tidak setuju kode 1 dan tidak setuju kode 2. Rata-rata jawaban indikator pertama skornya 4,38, skornya 4,38 dengan standar deviasi 0,631. Indikator kedua, jawaban yang paling banyak adalah setuju, skor 4 sebanyak 25 responden atau 48,1%. Sedangkan tanggapan paling sedikit adalah sangat tidak setuju, skor 1 sebanyak 1 responden atau 1,9%. Rata-rata jawaban indikator kedua skornya sebesar 4,15 dengan standar deviasi 0,849. Indikator ketiga, jawaban yang paling banyak adalah setuju, skor 4 sebanyak 25 responden atau 48,1%. Kemudian ada jawaban yang tidak direspon, yaitu sangat tidak setuju. Rata-rata jawaban indikator ketiga skornya sebesar 4,35 dan standar deviasinya 0,683. Indikator keempat, jawaban paling banyak adalah setuju, skor 4 sebanyak 26 responden atau 50%. Kemudian ada jawaban yang tidak direspon, yaitu sangat tidak setuju, skor 1. Rata-rata jawaban indikator keempat skornya sebesar 4,13 dan standar deviasinya 0,749. Indikator kelima, jawaban yang paling banyak adalah sangat setuju, skor 5 sebanyak 26 responden atau 50%. Kemudian ada jawaban yang tidak direspon, yaitu sangat tidak setuju, skor 1. Rata-rata jawaban indikator kelima skornya sebesar 4,42 dan standar deviasinya 0,667. Indikator keenam, jawaban yang paling banyak adalah setuju 4 sebanyak 23 responden atau 44,2%. Sedangkan tanggapan paling sedikit adalah tidak setuju, skor 2 sebanyak 2 responden atau 1,9%. Rata-rata jawaban indikator keenam skornya sebesar
3,87 dan standar deviasi 1,138. Indikator ini merupakan indikator yang skor jawabannya paling rendah dan variasi jawabannya paling besar. Indikator ketujuh, jawaban paling banyak adalah setuju skor 4 sebanyak 22 responden atau 42,3%. Sedangkan tanggapan paling sedikit adalah skor sangat tidak setuju skor 1 sebanyak 1 responden 1,9 atau 1,9%. Rata-rata jawaban indikator ketujuh skornya sebesar 4,04 dan standar deviasi 0,928. Rata-rata skor jawaban keseluruhan dari variabel literasi keuangan sebesar 4,19. Rata-rata skor jawaban keseluruhan variabel literasi keuangan sebesar 4,19. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap indikator literasi keuangan secara umum pada tingkat bagus karena berada di atas 4. Simpangan baku tanggapan responden terhadap indikator literasi keuangan paling besar adalah indikator ke-6, LK6, yaitu sebesar 1,13, dan terendah adalah indikator ke-1, LK01, sebesar 0,63. Hal ini menunjukkan variasi jawaban pada indikator LK06 besar karena lebih besar dari 1. Sedangkan secara umum variasi jawaban responden terhadap 6 indikator literasi keuangan lainnya pada kondisi sedang. Sedangkan simpangan baku variabel literasi keuangan secara keseluruhan sebesar 0,58, artinya sebagian besar jawaban responden rata-rata terletak antara 3,61 sampai 4,77. Nilai ini diperoleh dari nilai rata-rata dikurangi dengan standar deviasi. Variasi jawaban responden ini termasuk kecil atau relatif seragam. Untuk variabel selanjutnya, yaitu financial locus of control, financial self efficacy, dan pengelolaan keuangan pribadi, lakukan peringkasan tabel dan pembacaan tabel seperti yang sudah dilakukan di atas. Sebagai informasi, untuk analisis data sekunder yang dijelaskan adalah setiap variabel yang diteliti. Ini dijelaskan statistik deskriptifnya meliputi minimum, maksimum, mean, simpangan baku, dan varian. Jadi tidak ada indikator yang dijelaskan. Analisis yang kedua adalah uji validitas reliabilitas. Pada bagian ini dilakukan analisis validitas dan reliabilitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu variabel dapat mengukur apa yang diukur. Ghazali 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Analisis validitas dapat dilihat berdasarkan nilai pada kolom corrected item total correlation dibandingkan dengan R tabel dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut. Nilai corrected item total correlation ini merupakan nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka kesimpulannya valid. Jika nilai corrected item total correlation R hitung lebih kecil dari R tabel, maka kesimpulannya tidak valid. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Ukuran untuk mengambil keputusan suatu kuesioner reliable ataukah tidak dapat digunakan berdasarkan nilai Cronbach alpha dengan menggunakan nilai batas sebesar 0,6. Berikut ini kriterianya. Nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6, maka kesimpulannya reliable. Nilai Cronbach alpha kurang dari 0,6, maka kesimpulannya tidak reliable. Indikator yang tidak valid nantinya perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Misalnya, indikator tersebut dikeluarkan atau digugurkan, kemudian dilakukan analisis ulang. Sedangkan jika ditemukan variabel yang tidak reliable, maka dapat dilakukan beberapa perbaikan. Namun secara umum,
pastikan dulu bahwa indikator-indikator penelitian bersifat valid dulu, baru diuji reliabilitasnya. Sebagai catatan, untuk tugas Metopen ini, jika menemukan hasil uji yang tidak valid maupun tidak reliable, maka tidak diminta untuk melakukan perbaikan. Tapi jika hendak dikirim ke jurnal, maka harus dilakukan perbaikan atau treatment. Berikut ini cara untuk memperoleh nilai R-tabel. Caranya dengan melihat nilai R-tabel pada judul kolom, pilih alfa 5% untuk uji satu arah. Kemudian untuk menghitung DF, degree of freedom atau derajat kebebasan, rumusnya adalah N-2, yang mana N adalah jumlah sampel yang diteliti atau diolah. Nanti untuk contohnya akan diberikan di studi kasus. Berikut ini merupakan contoh untuk analisis salah satu variabel yang sudah dilakukan analisis uji validitas dan reliabilitas, yaitu untuk variabel literasi keuangan. Variabel dari hasil pengolahan variabel literasi keuangan disajikan ringkasan uji validitas indikator dan reliabilitas variabel sebagai berikut. Jadi dibuat tabel dengan format seperti ini. Kemudian angka-angka dari SPSS dimasukkan. Jangan lupa diberikan tanda titiknya itu diganti menjadi tanda koma agar sesuai dengan format penulisan bahasa Indonesia. Untuk membaca tabel ini, penjelasannya adalah berdasarkan tabel di atas, nilai corrected item total correlation semuanya lebih besar dari 0,2306, sehingga disimpulkan semua indikator bersifat valid. Sedangkan nilai Cronbach alpha sebesar 0,837 lebih besar dari 0,6, sehingga disimpulkan variabel literasi keuangan bersifat reliable. Berdasarkan temuan ini, maka data indikator yang diperoleh dari kuesioner dan variabel yang merupakan rata-rata dari semua indikator dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Berikut ini cara kita untuk membaca tabel R. Pada penelitian ini ada sampelnya ada 52. Jadi nanti DF-nya sebanyak 50, DF-nya sebanyak 50, sedangkan alfanya tingkat kesalahannya kita nanti pilih 5% atau 0,05 untuk tingkat signifikansi uji satu arah, sehingga kita peroleh nilainya adalah sebesar 0,2306. Untuk variabel berikutnya, financial locus of control, financial self-efficacy, dan pengelolaan keuangan pribadi, lakukan langkah yang sama seperti contoh di atas untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas. Analisis yang ketiga adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Untuk memastikan bahwa model regresi yang diperoleh merupakan model yang terbaik dalam hal ketepatan estimasi, tidak bias, serta konsisten, uji asumsi klasik ini digunakan untuk memastikan bahwa persamaan regresi yang difungsikan memang tepat dan valid. Uji asumsi klasik yang biasa digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar variabel tidak berdasarkan OLS, tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik. Misalnya, ada regresi logistik, regresi ordinal, atau alat uji yang menggunakan Smart PLS atau AMOS, itu tidak perlu uji asumsi klasik ya. Analisis uji asumsi klasik tidak digunakan dalam Smart PLS. Hal ini dikarenakan dalam Smart PLS menggunakan metode pendekatan partial least square, Structural Equation Modeling atau PLSM. Ghazali 2016 menyatakan bahwa PLS merupakan suatu metode analisis yang powerful dikarenakan tidak berdasarkan pada asumsi dan data juga tidak harus berdistribusi normal serta ukuran sampel tidak harus besar. Tidak semua uji asumsi klasik dilakukan pada analisis regresi linear.
Misalnya uji autokorelasi, itu sebetulnya tidak perlu ditetapkan pada jenis data cross-seksional. Contoh data cross-seksional itu ya jenis data yang diperoleh dari pengumpulan data dengan kuesioner. Berikut ini adalah penjelasan dari setiap jenis uji asumsi. Pertama, uji normalitas. Uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah nilai residunya bersifat normal, berdistribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki residu terdistribusi normal. Tes normalitas tidak perlu dilakukan pada setiap variabel yang ada, tetapi cukup dilakukan pada nilai residual saja. Tes normalitas dapat dilakukan dengan tes normal pp-plot, histogram, chi-square, kurtosis, Keynes, Kolmogorov-Smirnov. Pada analisis ini akan dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Apabila ditemukan residu yang tidak normal, maka dapat dilakukan pengubahan data, menambahkan data observasi serta memangkas outlier. Pengubahan data yang di sini yang dimaksud adalah transformasi data. Transformasi ini dapat dilakukan dalam bentuk akar kuadrat, logaritma natural, inverse, dan lainnya tergantung pada kenormalan kurva pada histogram. Apakah menceng ke kanan, menceng ke kiri, ke tengah, lancip, atau terlalu gemuk. Kriteria pengambilan keputusan suatu model regresi normal ataukah tidak adalah sebagai berikut. Nilai asimsik totalnya lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan model regresi berdistribusi normal. Nilai asimsik total lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan model regresi tidak berdistribusi normal. Uji asumsi yang kedua, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk menentukan apakah ada korelasi tinggi antara variabel independen dengan model regresi linear berganda. Apabila ada korelasi tinggi antara variabel independen berhubungan dengan variabel independen yang lain serta variabel pengganggu, hal ini tidak bagus. Alat statistik umumnya yang akan digunakan adalah varian inflation factor atau VIF. Kemudian tolerance. Di sini nanti analisis yang kita gunakan berdasarkan varian inflation factor dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut. Nilai VIF lebih besar dari 10, maka kesimpulannya variabel terkena multikolinearitas. Nilai VIF kurang dari 10, maka kesimpulannya adalah variabel bebas multikolinearitas. Uji asumsi klasik yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Pada uji heteroskedastisitas, peneliti dapat memeriksa apakah terdapat perbedaan yang tidak sama antara satu residu dengan pengamatan lainnya. Salah satu model dari regresi adalah model yang memenuhi syarat bahwa ada kesamaan pada varian antara residu satu dengan pengamatan lainnya yang disebut pula dengan homoskedasticity. Istilah lain untuk heteroskedastisitas adalah kita mengharapkan adanya data yang bersifat homogen. Jadi ibaratnya kita ingin meneliti ada pasir, ada meneliti kerikil, itu mungkin kurang pas karena dia karakternya berbeda. Tapi kalau misalnya kita meneliti pasir sungai, kemudian ada pasir gunung, kemudian ada pasir pantai, itu memiliki karakter yang sama atau disebut homoskedasticity, homogen, atau disebut dengan data yang homogen. Pada analisis ini kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan uji Gleiser. Uji Gleiser dilakukan dengan cara mengganti variabel terikat dengan nilai absolut unstandard residual, sedangkan variabel bebasnya tetap semula. Kriteria pengambilan keputusan lolos tidaknya variabel regresi dari uji heteroskedastisitas berdasarkan probabilitas signifikansi sebagai berikut. Nilai signifikansi pada tabel ANOVA, uji F, lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan model regresi tersebut bebas heteroskedastisitas atau dikatakan model regresi bersifat homoskedastis atau data bersifat homogen. Nilai signifikansi pada tabel ANOVA uji F lebih kecil dari 0,05,
maka disimpulkan model regresi tersebut terkena heteroskedastisitas atau kita sebut datanya bersifat heterogen. Kita juga dapat melakukan pengambilan keputusan terdapat tidaknya heteroskedastisitas ini berdasarkan F hitung dengan F dapel. Berdasarkan F hitung dan F tabel, berikut ini dasarnya. Jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka kesimpulannya bebas heteroskedastisitas. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka kesimpulannya adalah terkena heteroskedastisitas. Uji asumsi yang keempat, uji autokorelasi. Uji autokorelasi merupakan uji yang dilakukan untuk dapat melihat apakah terjadi korelasi di antara satu periode dengan periode sebelumnya. Sederhananya, uji autokorelasi merupakan analisis dari regresi yang terdiri dari pengaruh variabel independen pada variabel dependen, sehingga tidak boleh terjadi korelasi di antara pengamatan serta data observasi sebelumnya. Uji autokorelasi cukup dilakukan untuk data runtut waktu atau time series, serta tidak perlu dilakukan untuk data cross section seperti kuesioner. Pada data yang menggunakan jenis data panel, gabungan cross section dan data time series perlu dilakukan. Pada analisis ini, uji autokorelasi tetap dilakukan sebagai pembelajaran. Pengujian autokorelasi pada analisis berikut menggunakan uji Durbin-Watson, uji DW. Berikut ini adalah kriteria pengambilan keputusan. Jika D ini merupakan nilai DW statistik yang kita peroleh dari perhitungan, nilainya lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DL, maka hipotesis ditolak, artinya terdapat autokorelasi. Jika D terletak antara DU dan 4 min DU, maka tidak ada autokorelasi. Kemudian D terletak antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dengan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Secara grafis lebih mudahnya dapat dilihat pada bagian berikut. Sebagai catatan, untuk melakukan uji DW, kita perlu mengetahui nilai DL dan DU menggunakan tabel DW. Yang perlu diketahui untuk menghitung nilai DL, DU dari tabel DW adalah jumlah variabel bebas dan jumlah sampel. Untuk cara menghitung nilai DL, DU nanti akan dicontohkan di bagian berikutnya. Berikut ini disajikan hasil uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Berdasarkan data hasil olah, nilai asimsik tutel sebesar 0,2. Berdasarkan nilai ini, maka keputusannya adalah model regresi mengikuti distribusi normal, karena asimsik tutel sebesar 0,2 lebih besar dari 0,05. Yang kedua, hasil uji multikoliniaritas. Berdasarkan hasil olah data, VIF untuk variabel bebas adalah sebagai berikut. Literasi keuangan, VIF-nya sebesar 2,107, financial locus of control 2,547, financial self-efficacy 3,349. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa nilai VIF semuanya berada di bawah 10. Sehingga kesimpulannya adalah model regresi lolos dari multikoliniaritas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas dari uji Gleiser. Dari tabel ANOVA, nilai F hitung sebesar 1,814 dan nilai signifikansi sebesar 0,157. Kemudian untuk tabel koefisien, nilai T hitung untuk literasi keuangan negatif 0,093 dan signifikansinya 0,927, financial locus of control 2,254 dan signifikansi T-nya 0,029, sedangkan financial self-efficacy T hitungnya min 1,156 dan signifikansinya 0,253. Dari ringkasan tersebut dapat kita baca atau analisis dengan penjelasan adalah
Nilai signifikansi F sebesar 0,157 yang mana nilai ini lebih besar dari 0,05. Sedangkan nilai F hitung sebesar 1,814 lebih kecil dari F tabel yang bernilai 2,8. Maka kesimpulannya adalah model regresi terbebas dari heteroskedastisitas. Artinya model regresi tersebut bersifat homoskedastis atau model regresinya menggunakan sampel yang bersifat homogen. Sebagai catatan, berikut ini cara untuk menghitung nilai F tabel. Kalau diketahui jumlah variabelnya 3, jumlah sampelnya 52, maka nilai F tabel pada DF pembilang sama dengan K sama dengan 3, dan DF penyebut sama dengan N min K min 1, maka ketemu 52 dikurangi 3 dikurangi 1 ketemu 48. Pada tingkat kesalahan 5%, maka diperoleh angka F tabel sebesar 2,8. Uji autokorelasi. Berdasarkan hasil olah data pada tabel berjudul model summary di kolom Durbin Watson diperoleh nilai DW sebesar 2,308. Untuk mengambil keputusan maka harus diketahui nilai DL dan DU. Berdasarkan tabel DW, nilai DL dan DU pada tingkat kesalahan alfa 5% dan jumlah variabel bebas atau K sebanyak 3 dan jumlah sampel 52, maka diperoleh DL sebesar 1,433 dan DU sebesar 1,676. Dari nilai tersebut kemudian digambarkan dalam grafik berikut ini. 0, DL ketemu 1,433, DU ketemu 1,676, sehingga 4 min DU ketemu 2,342 itu diperoleh dari 4 dikurangi 1,676 ketemu 2,324. Kemudian 4 min DL ketemu 2,567 diperoleh dari 4 dikurangi 1,433 ketemu 2,567. Dari grafik tersebut kemudian nilai DW yang sebelumnya diperoleh dari hasil perhitungan sebesar 2,308 kita masukkan. Ternyata masuk di antara 1,676 sampai dengan 2,324. Nah, berdasarkan gambaran grafik tersebut, nilai DW statistik sebesar 2,308 berada di antara angka DU 1,676 dan DL 2,324. Dengan demikian kesimpulannya adalah model regresi bebas dari autokorelasi.
Analisis koefisien regresi berdasarkan standardized koefisien beta. Berdasarkan tabel, kita dapat susun persamaan regresinya adalah PKP sama dengan 0,372 LK minus 0,187 FLC ditambah 0,752 FSE. Dari persamaan tersebut, kita lakukan interpretasi sebagai berikut. Nilai koefisien regresi literasi keuangan sebesar 0,372, artinya kenaikan literasi keuangan akan meningkatkan pengelolaan keuangan pribadi. Nilai koefisien regresi financial locus of control sebesar minus 0,187, artinya kenaikan financial locus of control akan menurunkan pengelolaan keuangan pribadi. Nilai koefisien regresi finansial self-efficacy sebesar 0,767, artinya sebesar 0,752, artinya kenaikan finansial self-efficacy akan meningkatkan pengelolaan keuangan pribadi. Analisis koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Nilai koefisien korelasi yaitu R sebesar 0,916, artinya hubungan ketiga variabel bebas yaitu literasi keuangan, financial locus of control, dan financial self-efficacy dengan variabel terikat yaitu pengelolaan keuangan pribadi bersifat sangat kuat. Dalam interpretasi koefisien determinasi atau R-square, jika variabel bebas lebih dari 2, maka yang dianalisis adalah koefisien determinasi yang disesuaikan atau adjusted R-square. Diketahui nilainya adjusted R-square sebesar 0,829, artinya 82,9% variasi perubahan variabel pengelolaan keuangan pribadi dapat diprediksi oleh variabel literasi keuangan, financial locus of control, dan financial self-efficacy. Sedangkan sisanya sebesar 17,1%, yaitu yang diperoleh dari 100 dikurangi 82,9 ketemu 17,1, dijelaskan oleh variabel lain di luar model.